Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di pertemuan kedua ini, masih membahas materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum saya masuk ke materi, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran di pertemuan yang kedua secara daring ini. Di pertemuan yang pertama kemarin, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan definisi dari hak asasi manusia menurut pendapat kalian masing-masing, kemudian memberikan contoh dari hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Untuk hak asasi manusianya disertai dengan instrumen. Apakah di antara kalian ada yang tidak mengerjakan? Saya harap meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual, kalian tetap melaksanakan kewajiban kalian untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kami. Di sini sudah saya paparkan contoh dari hak asasi manusia. Silakan disimak bersama-sama. Contoh yang pertama adalah hak dasar, yaitu hak hidup. Instrumennya terdapat dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua manusia berhak untuk hidup, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Tanpa terkecuali semua orang berhak untuk hidup. Yang kedua adalah hak kelangsungan hidup. Setiap manusia yang hidup berhak untuk melangsungkan kehidupannya. Instrumennya terdapat dalam pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri. Selain semua manusia berhak hidup, berhak melangsungkan kehidupan, mereka juga berhak untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Instrumennya terdapat dalam pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan kewarganegaraan. Instrumennya terdapat dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, semua manusia berhak atas rasa aman. Terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan contoh terakhir yang saya berikan adalah hak turut serta dalam pemerintahan. Semua manusia berhak untuk mendapatkan kursi atau mencalonkan diri dalam pemerintahan jika memenuhi syarat. Instrumennya terdapat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Keenam contoh hak asasi manusia yang saya paparkan ini, apakah ada yang sama dengan yang kalian kerjakan? Selanjutnya adalah contoh dari kewajiban asasi manusia. Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Contoh yang lebih spesifik adalah, misalnya bagi yang Muslim melaksanakan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah kewajiban sosial di masyarakat. Contohnya, melakukan ronda, menjaga ketertiban umum, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah kewajiban dalam keluarga. Misalnya kalian sebagai anak wajib untuk membantu pekerjaan dari orang tua.
menghormati orang tua, dan yang lainnya. Yang keempat adalah kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab. Sementara ini pekerjaan kalian adalah sebagai pelajar, maka kewajiban dan tanggung jawab kalian adalah belajar. Sampai di sini bisa memahami kewajiban asasi manusia itu contohnya seperti apa? Subbab yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kita membahas tentang materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia, akan lebih baik jika kalian memahami makna dari substansi. Substansi berarti pentingnya. Maka maksud dari substansi hak dan kewajiban asasi manusia adalah pentingnya keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Coba diingat lagi, kalian masih ingat makna dari universal itu apa? Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Meskipun begitu, ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di negara tersebut. Untuk negara Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara. Kalian sudah hafalkan ideologi negara Indonesia itu apa? Yaitu Pancasila. Penegakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila harus mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, semua orang hanya bisa mendapatkan haknya jika sudah memenuhi kewajibannya. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga, nilai praksis. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila adalah pokok-pokok dari nilai-nilai Pancasila akan selalu ada di dalam kehidupan masyarakat, baik di dalam adat istiadat, kebudayaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun kehidupan keagamaan. Jadi intinya, bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna bahwa persamaan kedudukan warga negara di dalam negara yang memiliki hak untuk bebas memeluk serta beribadat sesuai dengan agama yang diyakini, serta memiliki kewajiban untuk menghormati perbedaan agama dan tidak saling memaksa ataupun bertindak diskriminatif antar sesama umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara, yaitu dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan kehidupan pemerintahan yang demokratis, menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah dan bermufakat dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Yang kedua adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai instrumental Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk peraturan-peraturan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Keseluruhannya membahas tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Organik adalah undang-undang yang pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh peraturan perundang-undangan. Jadi intinya, Undang-Undang Organik adalah penjelasan dari peraturan yang ada di atasnya. Ada 5. Silahkan dicari sendiri. Yang keempat, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Yang keenam, ketentuan dalam Keputusan Presiden. Selanjutnya, nilai-nilai praksis Pancasila akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang, tugas. Tugas kalian adalah mencari nilai instrumental Pancasila. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Undang-Undang Organik yang mengatur tentang hak asasi manusia ada 5. Silahkan sebutkan. Kemudian, peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak asasi manusia ada 2. Sedangkan keputusan presiden yang mengatur tentang hak asasi manusia ada 5.
Silahkan kalian cari sendiri-sendiri dan ditulis di buku tulis. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.